Kenaikan PPN 12%. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan negara kita? In the corner of the cafe below, where shadows dance and breezes flow, you sipped your tea, your eyes on me, a silence. Kenaikan PPN 12%. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan negara kita? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, per Januari 2025 ini pemerintah sah untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Pemerintah bilang ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut saya, kita juga harus lihat dari sisi positifnya. Jadi kali ini aku akan bahas pro-nya dulu. Pendapatan negara bakal meningkat dengan adanya kenaikan PPN ini. Ini penting guys. Penerimaan negara yang lebih tinggi berarti pemerintah punya lebih dana untuk mendanai proyek-proyek penting seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang kita butuhkan untuk masyarakat. Kenaikan PPN ini bisa dibilang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan yang bisa memberatkan para pekerja dan pelaku usaha. Dengan sistem pajak yang lebih merata dan lebih mudah dipantau. Karena ada beberapa teman-teman yang gaji paling nggak ada pajaknya ya, karena kayak pekerja lepas, mungkin upahnya juga minimum, jadi itu nggak ada pajak penghasilan. Dan khususnya kayak penjual yang gerobak itu mungkin penghasilannya kadang omsetnya bisa tinggi, itu kan kadang pajaknya juga tidak sesuai ya, karena mereka penghasilan harga 100.000 mereka terima 100.000. Jadi untuk memeratakan itu mungkin agak susah, makanya dengan PPN ini lebih mudah dipantau. Makanya kita sebutnya itu sistem pajak yang lebih merata dan lebih mudah dipantau. Kita juga bisa mengurangi penghindaran pajak yang selama ini merugikan perekonomian negara. Jatuhnya kayak tukang gerobak tadi. Ini bisa mendorong agar pajak yang dibayar lebih adil dan transparan. Karena lebih merata, semua orang akan kena. Selain itu, adanya pendapatan yang lebih stabil. Pemerintah bisa lebih fokus pada program-program untuk pemulihan ekonomi. Khususnya kita tahu ya, tahun ini mungkin dibanding tahun sebelumnya kita ada pandemi, terus ada recovery after pandemi, sekarang baru udah masuk ke normal ya. Jadi pemulihan ekonomi itu bisa lebih stabil juga dengan adanya PPN ini. Kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri karena dari PPN tadi, dari pajak. Jadi kita harus ingat, kenaikan PPN ini bukan hanya untuk menambah biaya, tapi juga untuk memastikan negara punya sumber daya yang cukup, khususnya dana untuk berkembang. Ini jika dilihat dari sisi pro-nya. Sekarang kita masuk ke sisi kontranya. Suatu masalah pasti akan ada pro dan kontra ya guys. Kenaikan PPN 12%. Pemerintah bilang ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi saya ingin kalian juga pikir guys. Siapa sih yang sebenarnya diuntungkan? Yang benar-benar diuntungkan dari kebijakan ini? Kelas menengah ke bawah? Atau siapa? Kelas menengah ke bawah yang kita tahu itu sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi. Harus menanggung semuanya. Sedangkan yang kaya tetap tinggal tenang. Bayangkan begini guys. Harga barang, kebutuhan pokok naik. Transportasi naik. Bahkan makan sehari-hari juga ikut naik. Terus apakah kita benar-benar berpikir bahwa kenaikan PPN ini akan membantu menyejahterakan rakyat? Atau justru memperburuk keadaan?
Pajak konsumsi ini menimpa semua orang, tanpa peduli penghasilannya. Orang kaya, ya mereka nggak peduli dengan kenaikan ini. Mereka bisa bayar lebih juga. Tapi bagi orang yang berpenghasilan rendah, ini bagaikan ujian, guys. Dan pemerintah bilangnya, ini untuk pembangunan. Serius. Pembangunan seperti apa yang benar-benar dirasakan rakyat? Infrastruktur megah di kota-kota besar. Sementara orang di daerah terpencil, di pelosok-pelosok, masih kesulitan bahkan untuk akses kesehatan dan pendidikan. Mereka ngerasain pembangunan nggak? Aku rasa tidak. Jadi begini, kebijakan ini contohnya bagaimana pemerintah sering mengabaikan kebutuhan rakyat kecil demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, tapi tidak merata. Terus apa yang akan terjadi? Lantas apa? Kelas menengah ke bawah semakin tercekik, dan yang kaya tetap kaya. Sementara itu, kita yang berada di lapisan bawah harus terus berjuang lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang menyebabkan kesenjangan itu semakin besar, guys, antara si miskin dan si kaya. Dan ini yang paling gua nggak suka. Subsidi. Ya, katanya subsidi ada untuk mereka yang terdampak. Tapi coba pikirkan lagi. Apakah benar subsidi ini akan sampai pada orang yang membutuhkan? Jangan-jangan itu cuma jadi cara untuk terlihat baik-baik saja di depan kamera. Padahal yang benar-benar menderita tetap tidak merasakan apapun. Balik lagi, kebijakan ini bukan soal angka. Ini soal keadilan sosial, soal pemerataan. Pemerintah harusnya lebih berpikir, apakah kebijakan ini membangun masyarakat secara adil, atau justru semakin memperlebar jurang ketimpangan. Jadi, saya juga ingin nanya ke kalian juga, guys. Apa sih sebenarnya yang lebih penting? Pembangunan yang terlihat megah di luar, tapi rakyat tertekan? Atau menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat? Dimulai dari rakyat kalangan kecil dulu, setiap elemen rakyat. Itu yang kita namakan mengutamakan keadilan sosial, ya, atau pemerataan sosial. Jadi ini bukan soal kenaikan harga, ini soal kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia yang diatur oleh kebijakan-kebijakan yang justru merugikan kita, yang justru merugikan hampir kita semua, karena kita tahu jumlah kelas menengah ke bawah itu presentasinya lebih besar dibanding ke atas. Jadi, aku juga mau tanya ke teman-teman, apakah kebijakan ini memang untuk rakyat? Atau hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang? Sampai di sini aja, guys. Yang suka silakan tombol like, yang nggak suka bisa tekan dislike. Kalau ada komentar atau bisa komentar, ya. Ya, jangan lupa nyalakan loncengnya, jadi kalau aku upload video baru bisa langsung dapat notifikasi. Terima kasih, guys. When the moon whispers soft through the window and night hums a sweet mellow tune, we lie on our pillows entangled under a midnight balloon.